Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sekar Deweni, NPM 191100037. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah konseling individu. Sebelum lanjut ke video konseling, saya mendapatkan pendekatan single session atau SFBC. Sebelumnya saya akan menerangkan materi tentang SFBC terlebih dahulu. SFBC merupakan salah satu model konseling masa kini yang dikategorikan efektif untuk digunakan konselor dalam membantu konseli keluar dari permasalahan yang mereka alami. SFBC ini juga memandang bahwa manusia merupakan entitas yang mempunyai kompetensi untuk membangun solusi yang mungkin pada saat mereka punya masalah tidak menyadari bahwa ketidaksadaran ini disebabkan karena pandangan negatif pada diri sendiri. Mereka akan kemampuan mereka dalam membangun solusi, sehingga manusia cenderung menjadi manusia yang pesimis dengan dirinya sendiri. Tugas dari seseorang konselor untuk membangun rasa optimis pada diri konseling bahwa merekalah yang mampu membangun solusi terhadap masalahnya, sehingga mereka menjadi pribadi yang optimis dengan dirinya sendiri. SFBC ini berpindah fokus praktik konseling yang menekankan pada masa lampau, tetapi SFBC berfokus pada saat ini dan masa depan. SFBC menganggap bahwa masa lampau sudah berakhir dan tidak mungkin diubah dan dibicarakan permasalahannya. Yang paling penting untuk dibicarakan dan memungkinkan untuk diubah adalah saat ini dan masa depan. Ini sekaligus menjadi kritik dari praktik konseling Gestalt tentang konsep here and now yang hanya menekankan pada saat ini. Berbagai teknik dalam SFBC antara lain yaitu 1. Scaling question, exception question, miracle question, dan coping question. Scaling question sendiri digunakan konselor untuk membantu konseli melihat kejelasan dan keparahan masalah yang dialami oleh konseli. Misalnya, dari skala 1 sampai 10, merasa cemas di skala berapa? Contohnya seperti itu. Expression question digunakan untuk konselor membantu konseli menemukan pengecualian terhadap masalah yang mereka alami. Contoh expression question adalah, dalam kondisi yang bagaimana Anda tidak ingin meluapkan kemarahan? Yang ketiga, miracle question. Miracle question digunakan konselor untuk membantu konseli berimajinasi ketika masalah yang dialami tiba-tiba selesai. Maka konselor menanyakan bagaimana kondisinya. Contoh pertanyaan miracle question adalah, Anda sedang tertidur sekarang. Coba Anda bayangkan bangun tidur, Anda tidak merasa memiliki masalah sama sekali sehingga Anda tidak ingin meluapkan kemarahan. Apa yang Anda rasakan ketika itu? Sedangkan coping question digunakan konselor untuk mengidentifikasi pengalaman masa lampau untuk menangani masalah konseli yang dialami pada saat ini. Contoh pertanyaan coping question adalah, apakah Anda dulu pernah mengalami masalah seperti ini? Bagaimana Anda mengatasinya? Upaya mewujudkan konseling yang inovatif perlu memanfaatkan seni yang kreatif. Hal ini dilakukan agar proses konseling yang diberikan konselor lebih hidup dan meningkatkan kepuasan konseli dalam mengikuti layanan konseling. Pada bagian selanjutnya akan dibahas ekspresi seni dalam SFBC, yaitu drawing solution. Berikut sedikit materi SFBC yang dapat saya sampaikan. Setelah ini adalah video konseling saya. Saya Adinda Sekar Deweni sebagai konselor dan konseli saya Ainul Rodiah sebagai konseling yang memiliki permasalahan tidak ingin mengikuti orang tuanya pindah ke luar kota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan dulu Mbak. Apa yang membuatmu datang ke sini Mbak? Apakah hari ini dibicarakan pada Ibu? Begini Bu, seminggu yang lalu orang tua saya bilang kepada saya kalau akan pindah ke luar kota dalam waktu dekat ini. Nah, otomatis saya akan pindah
sekolah juga Bu. Nah, saya takut kalau pindah ke tempat yang baru tidak nyaman dengan diri saya. Apakah kamu sudah membicarakan hal ini dengan orang tuamu? Sudah Bu, tapi tetap saja orang tua saya akan pindah dalam waktu dekat ini. Apa yang kamu inginkan di lingkungan kamu yang baru nanti? Saya ingin diterima oleh teman-teman yang baru saya dan guru-guru saya, dan saya ingin cocok dengan guru-guru saya. Nah, kalau begitu, dulu kan kamu pertama kali di sini juga pasti beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman kamu. Itu kamu gimana cara beradaptasi dengan teman-teman dan lingkungan kamu? Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman, dan juga saya aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kalau begitu cara yang kamu pakai bisa diterapkan saat kamu pindah di tempatmu yang baru. Gitu ya. Jika ibu memberi skala 1 sampai 5, tingkat keikhlasan kamu ada di tingkat skala berapa? Maksudnya Bu? Jadi di skala 1 itu dimana skala paling rendah saat kamu ikhlas, sedangkan di skala 5 itu di skala yang kamu paling tinggi saat kamu ikhlas. Nah, ini kamu berada di skala berapa kira-kira? 2 Bu. 2 itu di keadaan seperti apa? Ada yang merasa belum cukup ikhlas dan belum bisa menerima keputusan orang tua. Menurutmu di skala berapa kamu merasa ikhlas? 4 Bu. Kalau 4 bagaimana? Kalau 4 saya akan berusaha ikhlas untuk menerima perpindahan ke pekerjaan kedua orang tua saya. Nah, setelah ini nanti kamu pulang dan tertidur, kamu bermimpi sudah berada di tempat yang baru, memiliki teman-teman yang nyaman, yang baik, memiliki lingkungan yang baik juga, kamu sudah berada beradaptasi. Bagaimana perasaanmu? Saya kan merasa sangat senang Bu, karena berada di lingkungan teman-teman yang baik, guru-guru yang ramah. Nah, itu akan membantu saya untuk bertahan tinggal di sana Bu. Bagaimana kamu menyikapi situasi seperti ini? Saya akan mencoba mencari informasi mengenai sekolah yang baru dan kota yang akan saya tinggali Bu. Jika itu saya cocok, akan membantu menerima kepindahan ini. Jika kamu mengatakan seperti itu dan itu membuat kamu nanti merasa nyaman, lalu apa yang kamu rencanakan? Sebisa mungkin saya cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru Bu, untuk mempersiapkan mental saya dengan lingkungan yang baru. Gini lah, pengamatan ibu, kamu ini termasuk salah satu murid yang support dengan teman-teman dan termasuk murid yang aktif di dalam berbagai kegiatan di sekolah. Lalu apa yang membuatmu tertekan jika nantinya kamu berada di sekolah yang baru dan lingkungan yang baru? Soalnya di lingkungan yang baru Bu, saya takut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan saya takut tidak sesuai dengan zona nyaman saya. Jika kita membuat skala lagi mulai dari 1 sampai 5, di skala berapa kamu merasa bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru? 3 Bu, saya merasa masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang berada di lingkungan yang baru nanti. Sekedar berkomunikasi untuk membicarakan hal yang penting. Lalu pada skala berapa kamu bisa beradaptasi? 5 Bu, pada kondisi ini saya bisa beradaptasi dengan teman-teman saya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, ibu pernah menonton film Raditya Dika. Dia berkata di judulnya yang Manusia Setengah Hormon bahwa hidup itu berpindah, nantinya kita juga akan bertemu teman baru, lingkungan yang baru, seperti itu. Nah, jika ibu bertanya pada Mbak Ainun lebih mending merasa terpaksa ikut pindah dengan orang tua atau merasa ikhlas menuruti orang tua dan mengerti orang tua? Untuk saat ini saya merasa dipaksa pindah oleh orang tua. Halo. Ini untuk saat ini. Kemudian nanti apakah perasaan itu akan berubah menjadi perasaan yang nyaman? Pelan-pelan saya coba untuk ikhlas Bu, insya Allah. Lalu ketakutan kamu akan teman-teman dan guru-guru di sekolah baru kamu nanti bagaimana? Apakah nanti kamu mencoba untuk tidak memikirkan itu semua dan tetap fokus UN? Iya Bu, insya Allah saya akan tetap fokus.
anak pintar. Nah, karena waktu kita untuk konseling ini sudah cukup dan sepertinya keputusan orang tuamu juga sudah bulat untuk tetap pindah di tempat yang baru karena suatu tuntutan pekerjaan, sebenarnya kamu juga mulai harus bisa membiasakan dan beradaptasi kepada lingkungan yang baru. Dan nanti saat orang tuamu datang ke sini untuk mengurus perpindahan, ibu akan bicarakan hal ini semua kepada mereka. Semoga nantinya mendapatkan jalan tengah dan jalan yang terbaik. Nah, setelah nanti kamu ini pulang sekolah, kamu juga bisa membicarakan lagi kepada orang tuamu. Baik Bu. Terima kasih Mbak Ainun sudah mau datang ke BK dan membicarakan ini semua bersama Ibu. Nanti Ibu akan menunggu perkembangannya, Mbak Ainun bisa menceritakan lagi. Iya Bu, terima kasih. Berikut video konseling yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.